Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat dan karunia-Nya. Salah satu daripada nikmat itu kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Tentu saja nikmat-nikmat itu wajib kita syukuri. Dan salah satu dari mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna dan panutan umat Islam sepanjang zaman. Dari kehidupannya lah kita diajarkan makna dari sebuah keikhlasan, makna pengabdian, dan makna ketulusan. Semoga kita dapat mengaplikasikan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib mengajak dan mengingatkan kepada khususnya diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan kembali niat dalam hati setiap amal ibadah kita. Sertakan ikhlas di dalamnya agar semua kebaikan tersebut menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Munabbihat ala Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada maqalah yang ke-53 menjelaskan, An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani bahwasannya ia berkata, pokok dari setiap kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah dan rasa mengharap ridho Allah yang ada pada diri kita akan dapat mengubah seseorang tersebut untuk selalu berusaha berbuat baik dan
ia akan meninggalkan maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hadirkanlah dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu memilih untuk berbuat baik daripada berbuat maksiat. Dan tentunya itulah kebaikan di dunia dan sampai dibawa ke akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Rawahu At-Tabrani. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal. Siapa saja yang diberikan 4 hal tersebut, berarti ia dikaruniai kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, badan yang senantiasa bersabar menghadapi bala dan ujian. Dan yang keempat, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hadis ini menjelaskan ada 4 hal yang memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. 3 dari 4 hal tersebut terdapat dalam diri kita, yaitu hati, lisan, dan tubuh kita. Ini menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi hati, lisan, dan anggota tubuh dalam menghasilkan perkataan maupun perbuatan yang berorientasi kepada ketaatan. Lalu diperkuat dengan keberadaan pasangan atau istri yang memiliki orientasi yang sama dalam ketaatan. 4 hal tadi, yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur, bermakna suasana hati yang istiqomah dalam syukur, baik dalam senang maupun sedih, tertimpa nikmat maupun musibah, sehat maupun sakit, dan lain sebagainya. Kata syakirun dalam bentuk fa'il menunjukkan arti konsistensi dalam bersyukur. Syukur adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para kasih Allah Subhanahu wa taala, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Para nabi dan rasul merupakan hamba Allah yang paling berat ujiannya dan tantangan hidupnya. Meski tubuh menderita, kaki tak mampu berjalan, tangan tak mampu menggenggam, namun hati mereka tetap bersyukur, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang diberikan limpahan fasilitas kemewahan, berpenampilan cakap, berperawakan kuat, namun hati mereka kosong dari mengingat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati yaitu meyakini bahwa seluruh nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu melekat dalam diri dan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu adalah datang dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 4 tugas hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala nikmat. Meskipun nikmat tersebut bisa saja diperoleh melalui saudara kita, melalui hasil usaha kita, melalui pekerjaan kita atau lainnya, semua itu hanyalah wasilah atau perantara mendapatkan nikmat. Pada hakikatnya nikmat tersebut adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, meyakini iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung dan harus disyukuri meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kehidupan. Yang ketiga, mengarahkan anggota tubuh untuk mengimplementasikan rasa syukur dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, meyakini adanya kebaikan di balik setiap musibah yang menimpa diri kita. Hal yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir, bermakna istiqomah dalam mensyukuri nikmat lisan dengan melafazkan kalimat-kalimat zikir atau kalimat-kalimat yang baik dan mulia. Lawan katanya adalah lisan yang selalu berzikir adalah lisan yang lalai dari mengingat Allah. Lisan yang mengeluarkan perkataan kotor, dusta, cacian, makian, dan lain sebagainya. Memiliki lisan yang selalu berkata baik dan jujur. Lisan yang digunakan untuk tilawah Al-Quran, berzikir, dan perkataan mulia lainnya merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lisan yang menuntun pemiliknya kepada kebaikan dan kepada surga. Sebaliknya, lisan yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun pemiliknya kepada kejahatan dan kepada neraka. Rasulullah SAW memerintahkan agar lisan senantiasa berzikir kepada Allah sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busrin radhiyallahu an. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, qala lama syaka ar-rajul halahu qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kasurat alayya fa khabirni bi amrin atashabbats. Qala la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, rawahu at-Tirmidzi. Bahwasannya orang Arab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak bagiku. Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku selalu pegang. Rasulullah menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan pentingnya untuk merutinkan berzikir. Zikir adalah bentuk ketaatan yang mudah dilakukan, namun berat di timbangan akhirat. Namun kadang-kadang kita lalai melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendorong kita untuk terus berzikir serta mengajarkan kalimat-kalimat zikir seperti sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, seperti tasbih subhanallah, seperti tahmid alhamdulillah, seperti kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti takbir Allahu akbar, asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Latif dan sebagainya, dan juga tilawah Al-Quran. Semua itulah zikir yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah badan yang selalu bersabar. Menghadapi segala ujian adalah salah satu bentuk sabar yang bermakna mampu menguasai diri dalam menghadapi segala ujian, musibah dalam kehidupan. Sabar adalah salah satu cabang dari keimanan, di mana orang yang tidak memiliki kesabaran menunjukkan lemahnya keimanan. Saking mulianya tabiat sabar ini, tidak heran bila kesabaran selalu diidentikan dengan keimanan, seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajh. Ketahuilah bahwa kaitan antara kesabaran dan keimanan adalah ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, tentu tubuhnya juga tidak akan berfungsi. Demikian pula dengan kesabaran. Apabila kesabaran sudah hilang, keimanan pun akan ikut hilang. Dan yang keempat adalah istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Bermakna istri yang memiliki sifat yang dipercaya atau amanah, baik ketika ia di dalam rumah maupun di luar rumah. Di rumah ia menjaga amanah mengurus urusan rumah tangga, melayani suami dengan baik, menyayangi dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Di luar rumah ia menjadi pakaian bagi suami dan keluarganya, yaitu menjaga amanah dengan tidak membicarakan aib keluarga dan suami kepada orang lain.
Secara umum istri yang tidak berkhianat adalah istri salihah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguraikan ciri-ciri istri yang salihah, yaitu al-mar'atus salihah idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Wanita atau istri salihah adalah wanita yang jika kau melihatnya kamu merasa bahagia, jika kau memerintahkannya ia akan taat kepadamu, dan jika kamu sedang tidak ada di hadapannya ia dapat menjaga keluargamu dan hartamu. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di penghujung khutbah yang singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah kita semua untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia pun di akhirat, dengan selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah, menghadirkan selalu mengharap ridho Allah, selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, selalu berzikir kapanpun dan dimanapun, dan selalu bersabar menghadapi segala macam ujian dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.